nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pada waktu itu, Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita memasuki masa Advent pertama, yaitu masa persiapan menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Di masa Advent ini kita mempersiapkan diri menyambut Natal atau perayaan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini berbicara tentang iman seorang perwira di Kapernaum yang memohon pada Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sakit lumpuh. Biasanya orang datang kepada Yesus untuk memohon kesembuhan bagi dirinya sendiri atau bagi kerabatnya. Namun, perjumpaan dengan perwira membawa perspektif baru dalam beriman. Pertama, ia sebagai orang yang terpandang dan mempunyai kuasa mau datang dan menemui Yesus. Padahal ia bisa meminta kepada bawahannya untuk datang dan menemui Yesus. Tetapi perwira itu justru datang sendiri kepada Yesus. Kedua, ia memohon kesembuhan bukan bagi dirinya sendiri, tetapi
bagi orang lain. Orang lain itu tidak lain adalah bawahannya sendiri. Ia hanya meminta restu dari Yesus supaya hambanya disembuhkan. Saudara-saudariku yang terkasih, seorang perwira yang mau turun tangan untuk hambanya merupakan sikap yang sangat langka terjadi. Maka bisa dimengerti bagaimana Yesus memuji sikap perwira itu. Meski punya jabatan tinggi, perwira itu sadar bahwa ia tidak mempunyai kekuasaan untuk menyembuhkan penyakit hambanya. Ia percaya hanya Yesus yang mampu memberikan kesembuhan. Untuk itulah ia merendahkan diri untuk datang kepada Yesus. Bahkan mengatakan untuk tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Yesus cukup untuk mengatakan sepatah kata saja, maka hambanya akan sembuh. Iman yang luar biasa. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di hadapan Yesus perwira itu menjadi sungguh seorang pelayan bagi orang lain. Hal ini jarang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali jabatan menjadi senjata bagi kita untuk memerintah orang lain. Kedudukan tinggi membuat kita lupa akan keadaan orang-orang yang membantu kita atas kedudukan itu. Kisah perwira ini menjadi inspirasi bagi kita bahwa di hadapan Tuhan, jabatan dan kedudukan sudah semestinya menjadi medan bagi kita dalam melayani orang lain. Semoga kita mampu menjadi seperti perwira yang kita dengarkan hari ini bagi banyak orang. Dan semoga kita mempunyai iman yang mendalam akan Yesus Kristus, sehingga kita sungguh memperoleh kesembuhan. Ya Tuhan, sembuhkanlah kami dari berbagai penyakit dosa yang melumpuhkan hidup kami. Ajarilah kami untuk mempunyai sikap seperti perwira yang diungkapkan dalam bacaan hari ini. Berani berjuang untuk sesama, terutama sesama yang menderita. Semoga kami pun dapat meneladannya, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.